Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita merasakan sedang berada di tengah badai permasalahan yang begitu dahsyat, sehingga seolah-olah kita tidak lagi menemukan jalan keluar, seperti terjebak dalam gelapnya lorong yang panjang dengan dinding yang semakin menyempit dan pintu keluar yang tak kunjung terlihat. Itulah gambaran pencobaan dalam hidup kita. Kadang masalah datang bertubi-tubi, kecewa, sakit hati, kegagalan, atau pergumulan yang tak berkesudahan. Kita bisa merasa lelah, bahkan putus asa. Namun dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Allah mengingatkan kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam bagian ini Paulus berbicara tentang pencobaan yang dialami orang percaya dan bagaimana Allah memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Paulus menegaskan bahwa pencobaan yang dialami bukanlah sesuatu yang luar biasa atau di luar kemampuan manusia. Ini mengingatkan bahwa setiap orang yang beriman menghadapi tantangan dan ujian, dan itu adalah hal yang wajar. Paulus mengatakan pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, ada batas dalam setiap pencobaan yang Allah izinkan, sehingga manusia tidak pernah diuji di luar batas kemampuannya. Allah digambarkan sebagai pribadi yang setia. Kesetiaan Allah ini berarti Ia tidak akan membiarkan umatnya gagal atau hancur oleh pencobaan yang mereka alami. Dan Allah tidak hanya membatasi pencobaan, tapi juga menyediakan jalan keluar atau solusi agar umat dapat menanggung dan melewati pencobaan itu. Saudara yang terkasih, coba bayangkan kita sedang tersesat dalam sebuah labirin gelap. Kita berputar-putar merasa terjebak, tapi tiba-tiba seseorang menyalakan sebuah senter dan menunjukkan jalan yang benar. Jalan itu mungkin tidak mudah, tapi setidaknya ada jalan keluar. Allah adalah senter itu dalam kegelapan hidup kita. Dia tahu batas kemampuan kita, dan Dia setia menyediakan jalan keluar. Bahkan ketika kita merasa tidak ada harapan, jalan keluar itu mungkin bukan jalan yang kita harapkan, tapi Dia selalu ada untuk menolong kita melangkah melewati pencobaan itu. Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, ketika menghadapi pencobaan,
atau kesulitan, kita dapat yakin bahwa pencobaan itu tidak melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Kita dapat percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan pertolongan yang setia. Kita diajak untuk mencari dan percaya pada jalan keluar yang diberikan Allah, yang mungkin berupa hikmat, kekuatan, atau dukungan dari sesama orang percaya. Ayat ini memberikan penghiburan bagi kita, orang percaya yang sedang mengalami ujian, bahkan mereka yang tidak sendirian, dan ada batas yang Allah tetapkan agar mereka tidak hancur. Ini juga mendorong sikap keteguhan iman dan ketergantungan kita kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Setia, terima kasih atas janji-Mu yang selalu menopang kami dalam setiap pencobaan yang kami hadapi. Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami, dan selalu menyediakan jalan keluar agar kami dapat bertahan. Ajarlah kami untuk selalu bergantung kepadamu dan kuat dalam iman, agar kami tidak jatuh dalam dosa. Berikan kami keberanian dan hikmat untuk memilih jalan yang benar, serta damai sejahtera yang hanya Engkau yang mampu memberikan. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.